accountability, murni dan saleh itu integritas, itu membangun pernikahan. Karena itu apa yang dibangun bertahun-tahun, jangan sampai diruntuhkan dalam satu hari. Tapi pernikahan yang pernah dikhianati, perselingkuhan contohnya, apakah bisa pulih? Bisa. Kalau Anda berhenti berbuat dosa. Pertobatan dan waktu bisa menyembuhkan. Dalam hal ini, time could heal. Tapi kita semua belajar sesuatu. Dan hari ini, seharian ini khotbah saya sebagai berikut. Coba Anda saksikan menunya. Please, wajib didengarkan semua, jangan ketinggalan please. 1 minggu itu kan 7 kali, 7 hari. Pasti bisa lah ya, kita habiskan semua. Karena pewahyuan tidak bisa diulang, berita tidak diulangi. Kebaktian 1, saya bicara soal seks untuk orang bujangan maupun orang yang sudah menikah. Penting didengarkan minimal untuk anak cucumu. Lalu kebaktian 2, visi pernikahan dan sebagainya. Yang kelima agak sedikit beda, memang saya selipkan. Bagi Anda yang bergumul di area ini, atau mungkin Anda tidak bergumul di area tersebut, tapi Anda perlu diperlengkapi. Karena saya mau bicara tentang menjawab kebingungan gender. Pertanyaan-pertanyaan seputar LGBT itu menjadi ilah masa kini, harus hati-hati. Anak cucu kita perlu memperlengkapi diri. We need to be empowered untuk bisa mengajari. Karena kita tidak tahu sih zaman edan ini, korsleting apa yang bisa terjadi. Kita harus punya teologinya, kita harus punya doktrin yang benar. Nanti saya jelaskan, adakah orang yang lahir homoseksual? Apakah betul itu? Ada orang born LGBT? Nanti saya jelaskan ya. Tapi sisanya, selebihnya saya mau bicara tentang pernikahan. Dan kebaktian ini saya kasih judul teman hidup sampai tua. Betul, pasangan hidup itu teman hidup. Nah, saya koreksi dulu ya. Pemahaman seperti ini, kita ini masih bersama, maksudnya suami istri masih bersatu, itu demi anak saja. Itu salah fatal. Itu bukan tujuan pernikahan. Anak itu bonus dari Tuhan. Nah, berarti orang yang menikah gak punya anak kan dikutuki? Gak tentu. Siapa bilang itu? Salah itu. Nikah itu bukan karena anak. Meskipun nanti dalam pernikahan demi anak. Nikah itu, pernikahan itu bukan karena anak cucu. Ya, khotbah saya akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Untuk para bujangan dan pasangan suami istri. Tapi yang khusus sekarang ini saya tidak main aman, saya akan bicara tentang persahabatan antara seorang suami dan istrinya. Bagaimana membangun pertemanan. Gak tentu orang menikah lama itu kompak. Gak tentu. Tapi untuk bisa kompak, perlu jam terbang. Dan perlu konsistensi. Makanya itu belum terlambat untuk kita mulai. Jangan merasa di sini ada yang sudah wisuda. Kita semua masih harus belajar sesuatu. Saya akan bacakan dulu ayatnya di 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7, demikian firman Tuhan. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Katakan amin. Ayat 7 itu khususnya adalah poin intinya, tapi saya tetap akan bahas 6 ayat sebelumnya. Teman hidup sampai tua. Jadi orang menikah itu adalah hubungan covenantal dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu covenant? Hubungan perjanjian. Tuhan mempersatukan suami dan istri bukan karena anak-anaknya, sebelum mereka punya anak.
Jadi hubungan itu yang seringkali dilupakan oleh pasutri atau pasangan suami istri. Ketika mereka punya anak, maka mereka lupa batu dari mana mereka dipahat. Marriage is a covenantal relationship with God. Pernikahan adalah hubungan perjanjian dengan Tuhan yang melibatkan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan bersama dengan Tuhan Yesus dalam hubungan segitiga, dan Tuhan ada di tengah. Jadi kita harus mengerti itu. Dan perekat daripada hubungan itu pertama-tama adalah agape love atau kasih tanpa syarat. Tapi juga philia, yang ini seringkali diabaikan. Sehingga nanti di dalam hubungan suami istri terkesan seolah-olah mereka itu bersama karena takdir kehidupan atau karena anak-anaknya. Tidak. Jangan sampai kita lengah. Suami istri harus membangun persahabatan itu. Ini pesan untuk para bujangan, apalagi yang sedang pacaran. Prioritasmu nomor 1 adalah bangun persahabatan. Jangan jadi lover saja atau jangan hanya pacaran. Tugas utamamu karena nanti pernikahanmu bertumpu pada itu adalah your friendship. Alangkah baiknya hubungan pernikahan dimulai dengan hubungan pertemanan. Makanya penting sekali, everything begins with friendship. Semua itu dimulai dengan persahabatan. Supaya suatu hari waktu Anda menikah, kalau bisa, gak semua orang konteksnya sama, Anda bersaksi, I am marrying my best friend. Aku menikahi teman baikku minimal, kalau bukan teman yang paling akrab. Jangan cemari kasih dengan cinta dan jangan cemari cinta dengan nafsu. Jangan prostitusikan pacaran itu. Seks tidak boleh menjadi lonceng berbunyi di dalam hubungan. Seks itu nanti diberikan sebagai berkat dalam pernikahan. Sekarang yang pacaran dulu, bangun pertemanan. Temukan sebanyak mungkin kesamaan. Bukan hanya hobi iya, terutama visi. Makanya kebaktian sebelum ini, visi pernikahan itu harus benar. Pertanyaan why? Mengapa engkau menikahi orang itu tidak boleh dijawab karena aku cinta dia. Harus ada tujuan yang lebih tinggi dari itu. Tali kasihnya memang cinta. Yang menjalin hubungan mereka memang kasih. Memang cinta, jatuh cinta, sayang. Tetapi mereka menikah di pelaminan, holy matrimony, karena Tuhan punya rencana kenapa dua orang itu menjadi satu. Allah punya maksud ilahi. Kalau enggak, kita bisa loh saling cinta dengan komitmen tapi tanpa seks sampai mati. Bisa. Kenapa kok harus menikah? Ya supaya punya anak. Saya rasa bukan itu saja. Madu pernikahan itu tidak pada anak cucu kita, tapi pada pernikahan itu sendiri, pada orang yang menikah itu. Dan di sini seringkali kita abaikan. Sehingga suami istri akhirnya hanya seperti saudara seiman. Tapi mereka tidak bangun persahabatan. Jadikan goal di dalam pernikahan Anda to build your friendship, not only your partnership. Lama-lama suami istri seperti mitra. Aku papa, kamu mama ya. Dalam pernikahan mereka coba besarkan anak bersama. Tapi mereka sendiri berdua sudah tidak ada chemistry. Buktinya orang yang cerai juga bisa besarkan anak bersama kok. Kenapa orang tetap menikah membesarkan anak bersama? Apakah pernikahan itu karena demi membesarkan anaknya? Beberapa keluarga cerai meskipun anak dari broken home itu pasti ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang hilang. Nanti kebaktian berikutnya saya jelaskan. Pasti ada sesuatu yang tidak utuh. Seperti halnya yang diterima oleh anak-anak dari keluarga yang utuh. Ada bedanya. Tapi saya melihat dari keluarga yang bercerai pun, kalau papa mamanya masih rasa tanggung jawab, mereka mencoba membesarkan anak bersama, tapi dari tempat yang berbeda.
Hari apa sama apa ketemu papa, hari apa sama apa ketemu mama. Jadi ternyata nikah itu, suami istri bersatu itu bukan karena anak loh. Apalagi karena kerja. Berapa banyak yang hanya karena pekerjaan. Hubungannya jadi seperti kolega. Jangan lupa hari ini saya ingatkan di gereja bahwa suami istri harus membangun philea. Friendship love. Itu harus dibangun, persahabatan itu. Tapi dulu aku dijodohkan, Pastor Philip, aku gak langsung sama suamiku gimana. Atau mungkin seperti Ishak di perjanjian lama sama Abraham. Abraham kan suruh hambanya Eliezer untuk cari jodoh buat putra mahkota. Ketemu tuh, Ishak ketemu sama Rebeka. Lalu ketemu langsung jatuh cinta, mungkin begitu. Langsung menikah loh mereka itu. Langsung menikah gak lama-lama, apalagi di kebudayaan Timur Tengah. Itu ketemu minggu depan langsung kawin. Zaman dulu gak rumit ya, orang malah awet ya, aneh. Yang dijodohkan gitu jadi awet, sekarang yang milih sendiri cerai-cerai melulu. Apa kita harus kembali lagi ya dijodohkan ya? Kadang-kadang juga oke loh tuh. Jadi ternyata dijodohkan atau pilih sendiri gak masalah, cara bermainnya yang menentukan. Apakah Anda komitmen pakai tapal kuda, gak lihat kiri kanan, dan fokus pada pasanganmu dan bangun komunikasi dengan dia, jalan. Dijodohkan kayak atau pilih sendiri, jalan. Mau dijodohkan atau pilih sendiri, kalau Anda tidak punya peraturan, tidak ada peraturan mainnya, tapal kuda dibuka, ada opsi-opsi yang lainnya, berikan padaku hari ini istriku secukupnya. Ya nggak jalan lah saudara, nggak akan pernah cukup ya kan, tambah kaya kan, mau banyak gandengannya. Istri tambah cantik, apalagi kalau suaminya tambah tua, kalau Anda tidak membiarkan hati Anda jinak, mau liar ya sih tidak ada batasnya. Zaman sekarang loh, perempuan juga bisa sama gilanya sama laki-laki. Semua itu tergantung sih cara bermainnya. Jadi ternyata kalau Anda tidak memulai pernikahan Anda sebagai best friend dulu, belum terlambat. Anda masih bisa bangun your friendship in your marriage, masih bisa bangun pertemananmu, persahabatanmu dalam pernikahanmu. Jangan hanya jadi partner, seolah-olah partner bisnis. Banyakan suami istri itu ngomongnya cuma bisnis melulu. Ya itu oke sih, tapi kalau itu saja, takut-takutnya nanti suatu hari kalau Anda pensiun, Anda cerai. Kalau ngomongnya melulu tentang anaknya melulu, si istri juga gak mau berdandan untuk suaminya, pokoknya demi anak aja, wes pokoknya. Saya gak anti daster. Tapi kalau roll-rollan dan daster terus, ya kan Pak? Terus habis itu selendangnya itu ya gak mau kalah, itu selendang batik yang hijau ungu itu. Merah lagi, merah jambon. Semua itu pakai ya oke lah untuk suatu waktu ya kan. Tapi kalau terus-terusan begitu kan kasihan suamimu. Akhirnya cuma jadi McDonald had a farm. Iya yo. Seperti peternakan dan anak saja. Gak pernah bicara yang lainnya. Melulu tentang anak. Takutnya nanti kalau anak sudah punya pasangan dan mereka sudah punya rumah tangga, Anda kan kaget. Siapa orang ini? Who are you? Padahal istrinya, suami juga bisa, dia juga bisa lihat suaminya. Siapa pria ini? Asing. Jauh. Dan di situ nanti di akhir hidupmu, Anda lonely. Tujuan menikah itu adalah supaya kamu mempunyai teman pewaris dari kasih karunia ayat 7. Yaitu kehidupan. Suami dan istri itu teman hidup dalam kasih karunia Allah, mewarisi kehidupan mereka berdua yang adalah satu, lepas dari anak-anaknya. God has called them to be the best of friends. Tuhan memanggil mereka untuk menjadi best friends. Bahkan di Taman Eden belum punya Habil, belum punya Kain, Adam dan Hawa adalah teman. Tapi mereka juga adalah kekasih. Pahami ini, poin ini dulu sebelum saya akan bahas 6 ayat atasnya. Jangan sampai kita menikah, yang sudah menikah hanya demi anak. Dan demikian pula orang pacaran seringkali tidak mengenal pacarnya karena terlalu seksual. Jadi hanya fisik dan badan, itu nanti clogging. Kalau belum apa-apa seks di tengah, Anda tidak bisa kenal jiwanya. Belum terjadi persatuan jiwanya, sudah bersatu tubuhnya atau persetubuhan. Jangan. Apapun yang bukan jiwa batinnya orang itu mengganggu sebelum waktu. Dan itu akan membuatmu tidak kenal.
Bahaya. Kalau pacaran bisa mencuri sesuatu yang bukan miliknya, sekalipun dia mencurinya dari dirimu. Kalau dia bisa mencurinya dari dirimu, suatu hari dia bisa mencurinya di belakangmu. Perempuan harus pinter lah. Kalau lakinya ajak dia berbuat yang nafsu, dia mau. Bodoh perempuan itu. Ingatlah sekarang dia mencurinya darimu. From you, in your body, dari badanmu. Suatu hari, once a thief, forever a thief, ya kan? Sekali pencuri tetap pencuri. Anda harus tahu loh siapa yang Anda nikahi. Kalau Anda nikah sama orang itu Anda rugi. Wong dia sudah sampel you kok. Sorry ya bahasanya, dia sudah mensampel Anda. Kalau dia nggak nikahi Anda, itu sama dengan barang sudah dibuka segelnya nggak dibeli. Kan ada tulisannya di toko itu. Memecahkan berarti membelinya. Rugi. Perempuan itu selalu rugi. Yang pintar yang wanita, ajari itu anak-anak perempuan dan cucu Anda. Tapi kalau dipaksakan menikah nggak cinta gimana? Hanya nafsu. Waduh, nggak ada win-win solusi. Lose-lose semua, kalah semua. Tapi kalau seumpamanya akhirnya dipaksakan kawin, nggak akan ada rasa aman. Seumur hidup wanita itu tahu kalau dia dulu mencuri sama aku karena bodiku. Sekarang waktu bodiku sudah tidak membody lagi, paham maksud saya? Kalau bodiku sudah nggak gitar, dia pasti ke toko gitar. Dia bisa mencurinya dariku, dia bisa mencurinya dari orang lain tanpa ku tahu. Once a thief, forever a thief. Respeklah kepada laki-laki yang tidak berani mencurinya darimu. Karena nanti waktu kau tidak lihat, dia tidak akan mencurinya di belakangmu. Be thankful. Bodoh perempuan yang mau digituin sama laki-laki. Sama-sama mau kok. Bodoh. Karena engkau yang rugi. Understood? Bisa mahamin ya, nangkap ya. Laki-laki juga sama lah. Guys, lihat saya sebentar. Kalau sampai cewek yang kau gandeng itu, wanita itu sebelum kau jadikan istri, dia mau. Good luck your children, they will call her mom. Good luck ya anaknya, sebab anaknya nanti akan berkata mama sama Anda. Good luck. Kalau dia mau sama Anda bukan siapa-siapanya, suami juga bukan, belum lah. Tapi kan karena cinta. Oh, suatu hari kalau dia cinta sama orang lain, komitmen buyar dong. Kalau siapa bisa membuainya, bahasa Inggrisnya head over heels. Wah, can sweep her off her feet. Itu kayak di film-film yang cuma kelihatan tengah ke bawah lalu kakinya naik ke sini. Alias kayak mencium gitu kakinya naik. Itu nggak kelihatan kakinya itu di layar. Nah kakinya begini. Tapi kalau itu bukan Anda, nggak apa-apa kan? Dulu bukan suaminya aja Anda berhak. Nanti lain kali bukan suaminya juga berhak. Semua kan tergantung feeling. Nothing more than feeling. Hati-hati. Feeling bisa menyesatkan. Wanita punya perasaan itu bisa kompleks. Semua tergantung. When commitment doesn't speak anymore, waktu komitmen tidak lagi berbicara, good luck my friend. You don't know whom you're marrying. Seperti Anda beli satu box, nggak tahu apa isinya. Makanya seks itu bukan pada tempatnya. Dia hanya pada pernikahan. Yang pinter guys. Yang cowok. Yang saya ngomong sama bujangan dulu ya. Izin Bapak Ibu yang sudah menikah, saya ngomong sama anak-anak Anda dulu. Tapi juga saya ngomong sama Anda loh. Sama-sama semuanya. Kalau fondasinya salah, kebaktian satu saya ajari tadi, belum telat untuk mengoreksinya. Saya ingin untuk kita mengerti satu hal ini. Laki-laki, kalau perempuannya sudah mau, nanti waktu dia sungguh-sungguh mau menjalin sesuatu yang serius, respeknya udah turun. Aduh, bahasa saya mungkin agak vulgar, tapi tolong dipahami. Karena zaman ini sekarang tidak ada yang terlalu vulgar, karena dunia lebih vulgar. Barang bekas sudah tidak lagi dihargai seperti apa. Sorry ya. Apa bedanya sih nanti pada waktu menikah terus malam pengantin, kalau sebelumnya malam-malamnya sudah kayak pengantin tapi bukan pengantin. What's the difference? Seksualitas itu seumur hidup, sama satu orang tidak boleh sama orang lain. Jangan tergesa-gesa lah. Menggebu-gebu di depan, di belakang nanti malas-malas. Yang udah menikah ngerti maksud saya. Lebih baik tenang aja di depan, rajin di belakang.
Karena itu anak-anak muda yang menikah demi seks, Anda salah total. Seks yang Anda dambakan dalam pernikahan akan menjadi kerangkeng Anda kalau nafsumu tidak mati hari ini. Tangkap ini ya Bapak Ibu Saudara. Semoga saya bicara kebenaran yang resonates, yang sungguh-sungguh berdering di dalam hati. Sebab suara-suara seperti ini harus didengarkan bak suara Nabi. Karena Nabi bersabda, firman Tuhan diberitakan. Saya berdoa supaya kita mendapat perspektif bagi para bujangan ini berbicara, bagi orang-orang menikah juga berbicara. Ayat 1, demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dimulai dengan suatu situasi negatif dulu. Ini jomplang, yaitu seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang belum dimenangkan. Ini pernikahan campur, yaitu Kristen dan non-Kristen. Alkitab itu sangat realistis, dan Petrus pun mengajarkan. Saya percaya Petrus tidak mengajarkan ini kepada pasangan yang masih pacaran. Kalian boleh menikah dengan orang yang non-Kristen atau yang tidak beriman kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Enggak ada. Ayat ini untuk memberikan tumpuan kaki bagi pernikahan yang diselamatkan salah satunya. Dua-dua dulu non-believers, dua-dua dulu bukan orang percaya. Lalu pemberitaan Injil di abad mula-mula, Petrus kan yang nulis ini. Lalu istrinya bertobat, suaminya enggak. Nah ini ayat untuk itu. Ayat ini tidak menjadi pembenaran untuk orang yang semerta-merta melanggar firman Tuhan secara sengaja. Ini ayat adalah untuk situasi rumah tangga yang jomplang iman. Sehingga Petrus memberi tumpuan kaki untuk berharap. Tapi jikalau orang tahu apa yang benar, apa yang salah, dia terjang yang salah, mana ada lagi pengorbanan atau penebusan untuk dosanya. Itulah sebabnya kalau belum terlambat, jangan izinkan nasi menjadi bubur. Jangan buat kesalahan dan kekilafan yang Anda bisa hindari. Anak-anak orang-orang percaya, janganlah mau diciah atau mau diserahkan kalau yang perempuan atau laki-laki juga menikah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Jangan, tegas, gak peduli seberapapun keluarga itu berduit. Janganlah jual anakmu. Saya gak pedulilah. Karena Kristus itu nomor satu, keselamatan itu tiada nilainya. Tiada ternilai maksudnya. Jangan Anda jual murah lewat pernikahan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ayat ini bermula dengan suatu situasi yang jomplang, sesuatu yang negatif. Tapi ada harapan, karena ceritanya salah satu dimenangkan, satu belum. Itu pun Petrus berkata begini, tunduklah kepada suamimu dulu, yang belum beriman itu, supaya jika ada di antara mereka yang gak taat pada firman, mereka bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat ayat 2, bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi di ayat ke-1, saya dapat satu kesimpulan. Ini perlu mikir keras untuk saya bisa dapatkan ini. Yaitu permulaan pernikahan yang healthy atau pernikahan yang diberkati itu adalah harus sama-sama seiman. Ya, sama-sama seiman. Jadi kalau kita masih di fase perencanaan, belum terlambat, pastikan Anda menikah dengan orang yang sama-sama seiman dalam Tuhan Yesus. Di situ. Tapi jikalau Anda diselamatkan, lalu suami Anda tidak mau, Anda yang terima Injil dulu, maka ayat ini juga bisa berbicara kepada kita bahwa Anda bisa menangkan suaminya, Tuhan akan tunggu. Dan Tuhan menyertaimu, sehingga Anda bisa memenangkan suami yang belum beriman itu dengan atau lewat kelakuan Anda yang mulia. Jadi gitu ya ayatnya. Tapi dari ayat ini saya temukan bahwa untuk menjadi teman hidup sampai tua, menjadi ahli waris teman seperjanjian, maka kita harus memulai dengan satu basic capital modal dasarnya adalah sama-sama beriman sama Tuhan. Sama-sama beriman ini pun masih perlu dibangun compatibility atau kecocokan. Sama-sama beriman aja nggak tentu langsung bisa merger. Apalagi yang tidak beriman. Tapi kasusnya istimewa di ayat 1 dan 2. Bagi Anda yang diselamatkan di tengah-tengah kehidupan, suami belum, Tuhan tunggu.
God will wait for you. Amin. Jadi ada dua. Yang satu preventif ayat ini. Mencegah kita membuat kesalahan secara sengaja atau langkah yang tidak alkitabiah. Yang kedua sifatnya redemptif atau menebus bagi mereka yang setengah jalan diselamatkan. Pasangannya belum, ayo cayo kata Tuhan. Aku beserta, kamu bisa menangkan suamimu nanti. Lewat kelakuanmu, lewat doamu. Paham ya? Tidak ada ayatnya firmannya. Bagi Anda yang tahu jelas itu bukan anak Tuhan, Anda nikahi, tidak ada ayatnya. Tapi dalam kasus-kasus di hidup ini, di masyarakat, ada pula beberapa yang akhirnya berhasil memenangkan, tapi tidak sedikit yang justru anak Tuhan itu yang terhilang setelah itu. Lebih banyak malahan. Saya tidak temukan ayatnya. Makanya itu, jangan mencobai Tuhan. Teman hidup sampai tua itu dimulai dengan seiman. Lalu dikatakan di sini taat kepada firman. Coba baca lagi ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, tidak taat kepada firman, taat pada firman, taat pada firman. Taat. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa ada hal-hal tertentu yang membangun pernikahan dan menjadikan suami istri sahabat dekat. Satu, taat kepada firman. Saya anjurkan segala sesuatu itu dimulai dari Kristus. Jadi kalau Anda sudah sama-sama seiman, pacaran dan yang sudah menikah, bangun mesbahmu bersama-sama. Saya garis bawahi di ayat 1, saya tidak ambil negatifnya, saya ambil positifnya. Karena negatifnya bunyinya begini, di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka masih bisa dimenangkan. Berarti firman itulah peraturan bermainnya. Saya garis bawahi taat kepada firman. Selama suami dan istri, meskipun mereka seperti Tom and Jerry, pernahkah Anda melihat suami istri seperti Tom and Jerry? Ada. Tetap punya harapan yang besar. Mereka bisa menyatu. Mereka bisa diberkati. Tetap punya harapan besar, hubungan mereka bisa pulih. Kalau mereka mulai dengan ini, taat pada firman. Makanya itu perlu untuk membangun mesbah doa bersama-sama. Mesbah setiap keluarga, setiap family itu beda. Ada keluarga yang doa sama-sama seminggu sekali dan itu kaku, itu harus terjadi. Ada yang setiap malam, ada yang setiap pagi. Setiap keluarga temukan ritmenya sendiri. Keluarga saya yang notabene sangat tebal, yang sangat thick atau sangat kental kerohanian, saya justru berada di posisi disadvantage, kurang menguntungkan kalau saya pakai cara menekan anak-anak saya. Kalian harus saat teduh, kalian harus berdoa, karena papanya punya pelayanan sudah begitu rupa. Gak perlu diapa-apain aja, mereka sudah punya tekanan ministry. Jadi saya sangat rileks mesbah di dalam rumah. Saya gak pernah paksa mereka. Lewat teladan saja. Tapi saya sama istri saya juga sama. Saya sama istri saya punya mesbah taat pada firman dengan istriku. Itu simple sekali. Yaitu saya komunikasi, saya gak terus terang, gak seperti beberapa orang yang kaku, tiap hari harus berdoa sama-sama sekian jam dengan istrinya, suaminya, anaknya. Karena hidup saya sudah gak jauh dari doa melulu. Anak saya setiap noleh lihat papanya doain siapa. Saya gak mau mereka overdosis, mengerti maksud saya. Jadi saya sama istri saya punya mesbah doa yang sangat rileks. Yaitu pada waktu saya makan. Saya kalau makan sama istri saya itu, saya punya mesbah dari sejak pacaran. Gandeng-gandengan enggak lah ya sampai kita tunangan. Tapi setelah itu, intensif kita gandengan itu waktu kita doa makan. Saya kalau doa makan selalu gandeng istri saya. Tuhan Yesus terima kasih, amin. Kalau tangan saya lagi kotor, sudah terlanjur pegang ayam, kadang-kadang pendeta pun bisa lali, lupa kalau dia sudah berdoa atau belum. Saya pakai sikut saya kasih ke istri saya yang pegang, lalu kita doa. Istri saya kadang-kadang singgung saya, Tuhan Yesus ampuni pendeta ini yang sudah makan dulu. Boleh loh ditiru, karena makan itu gak mungkin lewat. Doa kadang-kadang saya pulang keletihan, dipaksakan doa 1 jam, setengah jam sama istri saya lagi. Gak tentu bisa, gak realistis dalam kehidupan kami. Apakah saya kurang rohani? Enggak sih, kami punya mesbah doa sendiri-sendiri, tapi mesbah bersamanya itu selalu ketemu makan. Saya gak pernah lupa untuk gandengan. Dan waktu saya nyetir mobil, kecuali kalau di highway, kalau di tol, saya selalu gandeng
istri saya. Satu tangan, kalau lagi pelan ya, kalau cepet jangan nanti tabrakan. Saya selalu gandengan tangan. Kadang-kadang saya cuma berkata, kita kayak gini ya gandengan sampai tua ya. Iya, iya. Terus kadang-kadang istri saya yang lebih realistis berkata, oke sekarang kamu tangannya taruh di setir. Sudah mulai masuk ke highway, sudah masuk ke dalam tol. Oh iya. Karena aku mau ikut kamu. Selama mungkin di sini nggak mau cepet-cepet kita sama-sama ke surga sekarang. Ya baik. You see, persahabatan dimulai dengan kemesraan rohani. Bangun kemesraan rohanimu, cari tradisimu, buat sendiri tradisi. Setiap keluarga, setiap pernikahan itu seperti pabrik parfum yang customized. Anda masuk, lihat rempah sendiri, masukkan sendiri. Anda lebih mau peppery, yang lebih pedas-pedas gitu, atau lebih oak seperti bau-bau bakar begitu, atau yang lebih lembut seperti vanili. Up to you, my friend. Temukan kemesraan rohanimu. Harus dimulai dari itu. Makanya itu kasihan orang yang menikah dengan orang non-Kristen. Meskipun mereka bisa sangat akrab dekat, tapi akan ada bedanya. Ada satu dunia yang mereka tidak bisa masuki bersama. Dan itu kasihan sekali. Bahkan jangankan non-Kristen, beda gereja aja suami dan istri kalau ada. Beda visi aja terasa loh. Gak bisa share sukacitaku. Aku ngalami kemenangan di sini, suaminya main game gak mau tahu. Tapi kalau hal lain mereka bisa bicara. Tapi sukacita rohani tidak bisa bersama. Kasihan loh. Membangun menjadi teman hidup seumur hidup yang langgeng. Itu dimulai dengan menemukan kemesraan rohani. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Gak tahu lagu apa itu. Yang tahu pasti sudah cukup tua. Tahu kan Pak? Ya usianya berapa saya gak tanya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Temukan kemesraan rohanimu. Dan itu bisa dimulai dari pacaran. Kemesraan rohani. Saya sama istri saya itu sejak pacaran, tentunya sudah diketahui kedua belah pihak orang tua, kami dapat restu dulu. Saya bilang, mulai sekarang ya, kita kalau mau makan kita gandengan ya, kita doa. Ya. Kita kalau sampai nanti kita menikah, Tuhan izinkan, kita teruskan ini tradisinya. Saya temukan, Anda boleh contoh silakan. Enggak ya enggak apa-apa, temukan kemesraan rohanimu. You harus temukan kemesraan rohanimu dengan istrimu. Ini term baru, kemesraan rohani. Enggak pernah dengar nih. Ini nggak ada di drama Korea, karena Korea punya drama hanyalah kemesraan. Kemesraan mereka hanya kemesraan cinta. Kemesraan yang saya maksudkan kemesraan kasih. Saya nggak mungkin pada waktu saya makan gandeng tangan, lalu habis itu saya gandeng tangan orang lain. Itu adalah kemesraan rohani, tapi yang saya tidak bisa bagi dengan orang lain kecuali istri. Temukan. Peduli amat ada anak enggak di sana. Anda temukan sesuatu yang eksklusif, just the both of you. Dan itu kalau Anda preserve dan Anda pelihara sampai masa tua, itu akan menjadi your covenant with God. Jadi perjanjianmu dengan Tuhan. Amin? Ya? Itu. Jadi dimulai dengan taat kepada firman. Lalu ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ini adalah masih bicara tentang memenangkan suami. Dan suaminya kalau melihat murni dan salehnya hidup istri, suaminya itu akan bertobat. Kata firman di sini. Berarti murni dan saleh itu bukan hanya mencelikkan mata dan memenangkan orang berdosa. Murni dan saleh dalam konteks pernikahan, hidup bersama suami istri juga membangun pernikahan. Ingat sesuatu, tulis ini, accountability, not the other way around, builds marriage. Yang namanya akuntabilitas, mempertahankan kepercayaan pasangan. Trust issue itu harus selesai dimulai dari you and me, dari kita. Jangan suruh orang lain percaya. Kamu kok gak percaya sih? Orang yang kayak gitu itu jangan dipercaya, yang memaksa-maksa orang lain untuk percaya, apalagi pakai jabatannya. Aku pendeta loh, kalau kamu gak percaya. Gak usah. Percaya itu alami, kalau Anda bisa dipercayai. Accountability, murni dan saleh itu integritas. Itu membangun pernikahan. Karena itu apa yang dibangun bertahun-tahun, jangan sampai diruntuhkan dalam satu hari. Tapi pernikahan yang pernah dikhianati, perselingkuhan contohnya, apakah bisa pulih? Bisa. Kalau Anda berhenti berbuat dosa. Pertobatan dan waktu bisa menyembuhkan. Dalam hal ini, time could heal. Misalnya suami istri ada satu yang selingkuh.
Nggak bisa pulih kalau selingkuh terus. Satu titik harus berhenti seperti wanita berzina yang tertangkap basah. Dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu, go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi sebenarnya nasi jadi bubur pun, bubur masih bisa jadi berkat. Kalau bubur itu diserahkan ke tangan yang tepat. Jangan berkata, oh pernah selingkuh, kalau bisa jangan. Selingkuh itu menyakitkan, gimana pun juga pasti sudah ada damage done. Tapi saya melihat bahwa dalam pernikahan yang sudah terkena wabah selingkuh pun masih bisa dipulihkan. Saya ini hamba Tuhan, saya lihat bolak-balik. Saya nggak ngomong ini supaya nggak apa-apa, sana selingkuh masih bisa pulih. Enggak, pasti ada tangis ratap yang terjadi bukan hanya di kau, bahkan orang tua, keluarga besar, apalagi anaknya. Pasti ada goresan yang nggak bisa kembali. Tapi saya melihat berkali-kali tetap bisa pulih. Kuncinya di mana? Kembalikan accountability. Integritasnya harus balik. Jalannya tetap jalan yang sama, yang kau tinggalkan itu jalan ke situ lagi untuk bisa pulih. Integrity. Yang namanya murni dan saleh itu yang membangun pernikahan. Lawan kata dari itu meruntuhkan. Jadi kalau sampai ada orang melanggar integritasnya, si suami tidak percaya atau istrinya nggak percaya, tergantung siapa yang selingkuh di sini. Pihak ketiga harus tepat, tidak boleh orang fasik yang menjerumuskan, tapi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Maka mereka memulihkan, nanti pelan-pelan dengan dongkraan dan kekuatan dan dorongan iman dari sesamanya yang Tuhan utus itu, sang suami akan bisa percaya sama istrinya lagi, istri bisa percaya dengan sang suami. Dengan catatan, yang diberi percayaan lagi, tolong pertahankan kepercayaan itu mati-matian. Dan kalau kepercayaan itu belum dinodai, jaga seperti biji matamu. Karena kepercayaan tidak ada keluarga bisa tetap berdiri dengan teguh tanpa integritas. Ketika sang istri sudah tidak bisa percaya sama suaminya, gimana bisa teman sehidup, semati? Aku tidak percaya sama kamu. Disitulah the end of your friendship, di mana persahabatan itu berhenti ketika seseorang dikhianati. Itulah sebabnya persahabatan itu, pertemanan di dalam pernikahan itu banyak gangguannya. Ketidaksetiaan salah satu atau infidelity. Infidelitas, di mana tidak ada integritas. Infidelity itu apa? Perzinahan. Jangan izinkan, bahkan itu pun saya ngomong ini ya dengan hati-hati, itu pun Tuhan bisa sembuhkan. Luar biasa loh. Tapi ya tetap jalannya sama, harus murni saleh lagi. Harus saleh dan murni. Jadi kalau sampai terjadi pengkhianatan, jalan satu-satunya adalah pertobatan dan waktu. Dalam hal ini tepat guna, time heals. Kalau tidak bertobat, time pun tidak bisa heals. Time cannot heal. Tapi kalau bertobat, jangan terus berkata, aku sudah bertobat loh, kamu kalau belum percaya dengan aku. Wanita kalau dikhianati, ya perlu waktu untuk percaya lagi. Sama dengan suami kalau dikhianati juga sama sih. Jangan menuntut, yang bersalah itu jangan nuntut. Lu percaya gua dong, aku sudah bertobat kok. Lu tobat kok bisa marah-marah? Ya kan? Misalnya orang mencuri, lalu harus dia ketahuan, mau dipenjarakan. Setelah itu dia berkata, wah aku sudah bertobat kok, kamu masih penjarakan? Oh masih bisa marah-marah, itu kan tidak bertobat. Dalam hal ini jangan paksakan. Kalau kita di pihak yang salah, tunggu waktu untuk menyembuhkan. Tapi selama waktu probation atau waktu percobaan itu, bukan percobaan, waktu penerimaan kembali itu, jangan salahi lagi. Tetap harus ada stopnya kapan berdosa. Kalau lagi dan lagi, semakin susah untuk pulih, paham maksud saya? Banyak persahabatan, pernikahan, hubungan itu hancur karena kesalahan diulang-ulangi. Jadi kalau Anda mau utuh pernikahannya, jangan dikit-dikit berkata pisah atau cerai. Karena setiap kali kau utarakan itu tuh melemahkan, belum lagi menghancurkan pernikahan. Karena pernikahan itu dibangun di atas dasar trust, kepercayaan. Kepercayaan itu mahal harganya, tolong pertahankan seperti biji mata. Membangun persahabatan dalam pernikahan bukan hanya butuh trust, tapi butuh time juga. Spend time to be together. Perlu waktu. Apapun lah bahasa kasihmu lah, pemberian, jamahan. Tetap gimana pun juga, time itu perlu. Kalau Anda mau membangun persahabatan dengan pasangan, Anda perlu waktu memperhatikan satu dengan yang lainnya yang bukan soal pekerjaan atau anak. Saya dorong suami istri di gereja kita, doa pun tidak menjawab ini. Ada jenis yang tidak bisa diusir kecuali doa puasa. Ada jenis tertentu nggak bisa berubah, termasuk dengan doa dan puasa. Jawabannya terletak pada take her out, bawa dia keluar.
Ajak dia jalan-jalan. Punya waktu bersama berdua. Harus ada waktu kencan. Yang sudah menikah dengarkan. Kencan itu bukan untuk orang pacaran. Yang pacaran gak usah, jangan dong banyak-banyak kencan. Kerja. Anak muda kok kencan terus. Kerja. Loh, tapi aku sudah pacaran. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau kamu mau membangun sesuatu yang berharga di masa depanmu, rumah tangga, bangun fondasinya. Kencan terus membuatmu ompong. Sorry, ini terlalu kaku Pastor Fim. Enggak. Saya sama istri saya juga bukannya semua menurut dengan pengalaman kami. Saya itu hubungan jarak jauh. Saya itu dulu di Ungaran terus, tempatnya Pak Samuel Handoko. Pelayanan. Pada waktu saya di Ungaran, ada Pastor Gio di sana dan sebagainya. Pertama-tama saya muridkan. Waktu kencan terbatas. Kerja untuk Tuhan, karena memang itu pekerjaan saya juga. Kerja, jangan terus ngedate. Pergi ke tokonya, kalau memang lanjutkan pelayanan pekerjaan papa, pergi ke pabriknya, belajar semua sistemnya. Belajar, kalau pergi ke tokonya mama atau gimana, jaga toko, kenali customernya, ngerti gimana memberi servis, coba lihat kasih saran apa yang bisa diubah untuk lebih baik. Yang perlu banyak kencan itu yang sudah menikah. Saya tanya istrinya aja, istrinya biasanya jujur. Yang merasa sudah lama gak diajak kencan sama, kencan itu apa sih? Kencan itu gak perlu ribet kok. Saya sama istri saya kalau kencan gimana? Kemarin saya kencan, setelah saya Natalan di beberapa tempat jemaat doa, gini itu, aduh sibuk sekali. Pulang mandi dulu, saya ajak istri saya cuman muter-muter aja, muter, mobil muter-muter gitu ya, jalan-jalan. Gak usah tahu lah, gak usah lihat saya gitu ngomong apa, gak perlu tahu. Why do you need to know? Cari sendiri storymu. Jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, wah ngalor ngidul, ngobrol macam-macam, sungguhan. I realize more and more, saya semakin menyadari bahwa if the world kalau suddenly disappear, seluruh dunia ini hilang. Selama saya bersama dengan pasangan saya, istri saya itu, saya gak akan kesepian. Ngobrol macam-macam. Saya bisa bicara, saya kencan tuh gak perlu lama, quality time, waktu bersama. Coba di sini, istrinya tolong laporkan ke gembalanya sekarang. Yang merasa suaminya udah lama gak ajak dia kencan, gak usah mahal-mahal, makan fine dining, gak perlu ngemper pun jadi. Sesuaikan dengan ekonomi. Tapi siapa di sini istri-istrinya berkata, suamiku udah lama gak ngajak aku kencan. Saya gembalanya punya tongkat, punya gada. Anda jangan angkat tangan, nanti jadi perhatian. Tapi kalau memang Anda istri-istri yang merasa sudah lama gak diajak kencan sama suaminya, tolong bersin, haji. Ya sudah, saya percaya Anda terima pesan ini. Suami perhatikan istrinya, istri juga jangan terlalu sibuk. Pikirannya kerja melulu, harus ada waktu, seminggu sekali kayak apa kayak. Realistis lah, 2 minggu sekali, jangan lebih dari itulah. 2 sabat, masa gak ada 1. Ya, amin. Siapa di sini merasa tertolong dengan apa yang sampaikan, katakan amin. Oh sedikit aja, kalau gitu jangan diajak kencan. Biarin dia kerja melulu. Ya, enggak. Siapa di sini yang diberkati, katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita lihat sebentar ya di ayat 6. Lompat aja. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Di ayat-ayat atas tadi yang kita baca, Sarah disuruh pakai roh yang lemah lembut dan tentram. Udahlah, kita sudah jelaskan tadi integritas dan karakter. Sekarang kita akan melihat hubungan suami istri itu ternyata bukan hanya kekasih loh kalau menurut ayat ini. Abraham dan Sarah jadi patronnya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Wah ini feminis bisa marah ini. Tapi di zaman itu, zaman perjanjian Allah, perjanjian lama itu bukan ditiadakan, malah digenapi dalam Kristus. Karena sekarang kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih. Lebih dari itu, saya tidak mau pukul anak saya bukan karena saya takut dipolisikan. Saya tidak pukul anak saya karena saya takut melukainya. Hukum kasih itu lebih tinggi, gak perlu mata polisi. Oke? Kita mengasihi pasangan kita bukan karena harus, kita mengasihi dia karena kita menghargai dia dari Kristus.
Dan kalau kita baca sekarang, Sarah itu menganggap Abraham tuannya, bahkan memanggil dia tuannya. Ini besar sekali. Berarti hubungan suami dan istri itu sangat sakral sekali. Hubungan mereka itu rohani, bukan hanya sepasang kekasih. Tapi seimbang, Tuhan tidak tekan wanitanya, kamu jadikan suamimu tuannya. Makanya itu, seorang istri yang suka mempermalukan suaminya di depan umum, apalagi suka ceritakan keburukannya, dan selalu aja speak down ya. Lalu habis itu masih menuntut dia jadi imam. Yang dia salahi bukan suami, yang dia salahi adalah Tuhan. Tuhan yang suruh Sarah memanggil Abraham itu tuannya, my master. Istri harus tunduk sama suami, sekalipun sekarang tidak populer pengajaran itu. Tunduk itu bukan karena terpaksa. Tunduk itu karena kita menghargai Kristus. Wanita sekarang emansipasi, pinter-pinter lagi. Kalau Anda tunduk, itu bukan karena Anda butuh. Karena Anda sendiri bisa buka pintu, nggak perlu dibukakan ya kan. Tapi kalau Anda tunduk, itu supaya wanita tersebut yang tunduk pada suaminya menjadi seperti Kristus. Tundukmu itu because of Christ. Itulah sebabnya seorang wanita nggak peduli kalau Anda itu punya income lebih tinggi dari laki-laki. Jangan pernah merendahkan priamu. Karena selama Anda tidak lebih tinggi dari Kristus, Kristus menyuruhmu untuk tunduk pada suamimu. Tunduklah. Dan Sarah taat pada Abraham dan menamai dia tuannya. Saya nggak bisa jelaskan panjang lebar tunduk ini artinya apa, karena saya mau banyak lebih mengajarkan tentang pertemanan, persahabatan. Tapi nggak ada persahabatan bisa langgeng kalau istrinya itu selalu menjambal. Nggak bisa pertemanan itu berhasil kalau istrinya itu selalu serang suaminya dan tidak honoring. Ada satu hukum yang tidak bisa diabaikan, supaya hubungan Anda suami istri itu diberkati, dari dua sisi ada kontribusi. Dari wanita mesti secara sengaja tunduk kepada suaminya. Tunduk itu bukan berarti seperti Oshin gitu, jalan di belakang. Gak tahu Oshin ya. Tunduk itu gak selalu bicara tentang dijajah. Siapa bilang tunduk itu dijajah? Kalau Anda baca ayat berikutnya, kita lihat ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, eng ini. Hiduplah bijaksana dengan istrimu, Tuhan beritahu. Hei suami, make your wife your world. Wow. Hiduplah bijaksana dengan istrimu, to live wisely. Itu bukan hanya wisdom, bijaksana. Tapi sang suami disuruh jadikan istrinya itu primadonanya. Jadikan istrimu duniamu. Karena ketika dia menikah denganmu, dia sudah masuk dalam duniamu. Kasihan dia lenyap. Karena dia sudah memberi diri. Dia sudah masuk nih ceritanya. Jadikan dia duniamu. Janganlah seorang suami yang sudah menikah dengan istrinya punya dunia sendiri. Me time boleh. Tapi bukan sebagai substitusi atau sebagai pengganti. No. Sudah gak ada your friend, my friend, temanmu, temanku. Keluargamu, keluargaku. Ada sorokan tersembunyi. Ada secret drawer, gak ada. Ini temanku, gak ada. Sebagai suami, saya sebagai suami, kalau saya dalam pertemanan saya dengan siapapun, karena dia best friend saya, kalau dia keberatan sama siapa saja, apalagi kalau istri kita bukan yang tipenya jealousan, saya tidak perlu mikir dua kali. Saya rela merusak hubungan saya dengan siapapun demi orang yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Gak perlu. Kalau istri Anda ada cemburu, apalagi kalau Anda memberi alasan untuk cemburu, udahlah, gak usah bela diri, bela orang itu. Udah hindari, gak ada salahnya. Tapi kalau istrinya memang posesif, cemburuan, nah itu butuh konseling. Apalagi istri yang normal. Suami juga sama, ada your friend, my friend. Gak ada. Sudah gak ada. Pertemanan itu berarti persatuan. Kata hidup bijaksana ini sebagai penyeimbang. Kalau tadi Sarah disuruh menyebut Abraham tuannya, suami disuruh jadikan istrinya, suami disuruh untuk menjadikan istrinya dunianya. A man should adore his wife. Bukan berarti halalkan semua cara. Adam juga harus tahu batasnya. Batasnya di Tuhan. Menyenangkan istri tidak dengan harga ini.
dengan mendukakan Roh Kudus. Tidak. Saya ngomongin semua konteksnya di dalam Tuhan ya. Di dalam Tuhan. Bukan against Tuhan. Bukan Tuhan atau istri. Kalau Tuhan sama istri, Anda tahu pilih siapa? Pilih Tuhan. Ayub diberitahu sama istrinya, dipaksa lagi. Bisikan bantal itu berkuasa. Direksi apa. Kalau istrinya yang bisikan dari ranjang, itu jauh lebih pengaruh. Coba lihat Esther itu. Mau lebih hebat gimana pun pejabat. Esther ngomong sama Raja Ahasiweros. Nggak bisa apa-apa, Raja tetap. Karena itu istri harus jaga dan bangun kerohanianmu. Ibadah tadi nggak perlu saya ulangi. Istri itu punya pengaruh. Nggak tepat sih orang berkata laki adalah kepala, istri adalah lehernya. Saya nggak suka dengan alegori itu, dengan ilustrasi itu. Nggak tepat sih. Kepala yang bisa ditekuk-tekuk leher kanan kiri, kepala itu tidak berpendirian. Ayub itu adalah kepala. Sekalipun dia kasih istrinya berkata, kutuki Allahmu. Dia berkata, hush woman, zip, be quiet. Be quiet. God gives, God takes away, blessed be the name of the Lord. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu dia. Siapa bilang, laki adalah kepala, istri adalah gulu? Enggak ya. Makanya itu istri harus bangun kerohanian karena Anda pengaruh. Meskipun Anda bukan gulu atau bukan lehernya. Dengar baik-baik. Nah, ayat ini nanti yang kebaktian sebelumnya saya tidak perlu bahas, Anda dengar sendirilah. Tapi intinya di sini saya jelaskan bahwa seorang dalam pernikahan yang bahagia harusnya mama itu di-adore di dalam setiap keluarga. Ibu itu disanjung. Dan anak-anak gimana menghormati ibunya, tergantung bagaimana papa mencintai mamanya. Seorang laki-laki harus tenang kalau ditanya, papa sama mama siapa lebih cinta? Ditanya anaknya gitu. Anak kalau jawab papa, Anda punya PR. Anda kalau jawab mama, yang suaminya bisa berkata, puji Tuhan. Papa harus nomor 2. Karena keluargamu sudah duniamu, marganya dia juga sudah margamu. Dia sudah kehilangan yang besar. Masa Anda kalah di perlombaan kecil, gak mau ngalah. Suami itu harus selalu kalah. Bukan dalam keputusan yang benar, tapi mengalah. Keluarga yang bahagia itu kelihatan seperti ini. Papanya adore. Anak-anak dan papanya sama-sama sangat adore, sangat menyanjung maminya. Itu bagus. Gak apa-apa guys kalau yang cowok kita selalu kalah. Kalau misalnya gempa bumi, kamu tolong papa dulu, tolong mama dulu. Kalau anaknya berkata tolong papa dulu, Anda punya PR, ajari anak untuk cinta mama. Tapi kalau anak berkata gak apa-apa, papa yang jatuh ke jurang. Nah, Anda ketawa aja, gak usah masuk hati. Laki-laki kok berperasaan begitu? Tertawa aja, awas lo ya. Udah gitu aja, tapi jangan ada hard feeling, you see. Itu keluarga healthy. Woman, karena dia memberi diri. Engkau sudah jadi dunianya, biar dia disanjung. Anak itu akan lihat. Makanya itu jangan pernah jatuhkan mama di depan anaknya. Anak harus bisa melihat papanya itu sangat cinta sama mamanya. Harus bisa. Kalau nggak gitu, saya yang paling kasihan di dunia ini adalah satu makhluk. Wanita yang tidak dikasih oleh suaminya. Satu makhluk ini paling kasihan. Mendingan cepat masuk surga. Karena bapak cinta. Gak dicintai suami itu terasa lama hidup di bumi. Betul ya? Saya ini ngomong kayak ngawang di udara, gak ada amin kayak, gak ada. Hah? Gimana sih? Mau ditolong atau enggak? Amin. Hiduplah bijaksana dengan istrimu, that's it. Do you see it? Do you see that verse? Udah lihat gak ayat itu? Hiduplah bijaksana dengan istrimu, that's it. Hiduplah ngalah. Dan ayat ini bagus. Sebagai kaum yang lebih lemah. Jangan marah dulu yang perempuan. Ada perempuan yang gak punya rasa aman, dikit-dikit merasa kok kalah aku sama laki-laki. Gak apa-apa loh. Kita semua saling ngalah kok. Perempuan ngalah bagiannya, laki ngalah bagiannya. Saya kan sudah jelaskan. Sebagai kaum yang lebih lemah. Kata sebagai kaum yang lebih lemah itu bukan berarti less intelligent. Gak sepinter, gak sekuat, gak tentu loh. Gak tentu. Perempuan itu kuat. Saya baru sadari perempuan itu kuat gimana. Saya pegang, panas gitu aja mengeluh. Istri saya langsung pegang. Paling gak sensitif laki-laki kalau
istri sama-sama wanita lalu cerita, iya tuh waktu sakit bersalin buka berapa, wah sakit segalanya, wah aku juga pernah mules loh. Wow, kalau lakinya tiba-tiba ngomong aku juga pernah mules. Semua laki-laki perempuan matanya langsung melotot, lu ngomong apa? Masa ngerti sakit bersalin, mules kau bandingkan. Pada waktu anak-anak lahir, istri saya hamil, lalu waktu lahir, saya ini selalu mencuri perhatian. Saya mules waktu istri saya mau melahirkan. Saya yang bolak-balik kayak mau pingsan. Jangan-jangan nanti saya ganggu proses persalinan. Laki itu selalu kurang sensitif, perempuan tuh kuat loh. Mereka tahan sakit. Kenapa yang melahirkan kita? Anak saya waktu kecil dulu saya beritahu gini, dia percaya. Tapi waktu besar tahu sendiri. Kamu, Koko sama Cici lahir dari mami, kamu dari daddy. Oh iya, dari mana? Untung bukan saya yang melahirkan, saya bisa mati dalam persalinan karena laki-laki tidak kuat tahan sakit. Siapa bilang perempuan lebih lemah? Kata lebih lemah sini itu bicara tentang status ilahi. Do you know that kalau Sarah menyebut Abraham tuannya, tahu nggak Tuhan Abraham pernah menyebut Sarah apa? Anakku. Baca itu di Perjanjian Lama. Saya tekankan di gereja kita, orang yang pacaran laki-laki adalah imamnya. Dan kalau sudah menikah, hello, hai suami, istrimu adalah anak rohanimu. Setiap suami adalah bapak rohani bagi istrinya. Makanya itu kalau tiba-tiba dalam konflik itu ingat ini, trust issue itu akan selesai sendiri. Perasaan tidak bisa ngalah itu karena merasa equal atau superior, merasa setara. Tapi kalau kita melihat diri kita dari cara pandang yang beda, pada waktu kita lagi misalnya sedang ada konflik dengan pasangan, laki-laki nggak usah digembar-gemborkan. Aku bapak rohanimu, bapak rohani yang sungguh nggak akan gembar-gembor sana sini. Tapi dalam hatimu simpan di situ, Lord ajarku mengalah, karena aku adalah bapak rohani bagi keluarga ini. Kalau kita melihat setara, susah untuk ngalah. Tapi kalau kita sama anak kan gampang ngalah. Paham ya? Kalau sama makanan, sama saudara tarik-tarikan. Tapi kalau anak sendiri nanti, kenapa sibling, saudara bisa lebih nggak bisa ngalah. Tapi ketika mereka punya anak, langsung ngalah sama anak. Ayo. Karena anak itu otomatis membuat kita lebih lumrah ngalah, lebih rela. Ya sana kamu yang makan, nggak apa-apa. Kalau adik kakaknya mungkin dia masih berkata, ngerepotin aja. Tapi kalau anak, langsung otomatis dia berikan. If you can think that way guys, kalau laki-laki bisa berpikir seperti itu, bukan kita nih tuan. Tuan itu dari sisi wanita, melihat kita tuannya. Tapi dari sisi laki-laki, anakku, dia anak rohaniku. Bukan berarti dia lebih rohani. Tapi ini bicara tentang posisi sacrificially, posisi berkorban. Kalau kita bisa melihat itu, hubungan kita lebih tidak rawan konflik. Dan konflik pun kita bisa cari solusinya tanpa perasaan hard feeling. Sadarkah Anda bahwa Anda adalah bapak rohaninya? Tapi saya tidak pandai khotbah. Istri saya kalau khotbah, wah gak berhenti. Siapa bilang bapak rohani itu selalu khotbah? Itu karunia, itu pelayanan. Bapak rohani itu sifat. Coba perhatikan, pulang dari sini, yang suka bentrokan di rumah. Mana ada papa tarik-tarikan mainan sama anaknya? Punya aku, rebutan es krim sama anaknya. Kenapa kita kok rebutan siapa benar? Apa susahnya kita dengar? Oke. Ya sudah, aku coba ngerti, aku belum ngerti sekarang. Aku coba ngerti. Bisakah kita lebih cool? Karena kita adalah bapak. Amin. Ya, itu membuat beda loh cara kita berpikir. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Luar biasa loh, doa kita pun bergantung pada hubungan kita dengan pasangan. 3 poin ini saya berikan, dan semoga ini jadi berkat untuk supaya Anda suami istri bisa menjadi teman hidup langgeng sampai tua, kita termasuk saya. Dan juga semoga yang pacaran bisa punya visi dari Tuhan. Oh iya ya, ternyata Tuhan kasih aku teman, yaitu pewaris, teman hidup, pewaris kasih karunia. Aku tidak boleh cacati dia. Aku tidak boleh celah dia dan buka celah. Yang pertama tulis ini, bangunlah pernikahan demi pasangan dan Tuhan
bukan demi anak. Sorry ya anak-anak, 2/3 anak saya ada di sini. I have loved your mom before I knew you. Your mom has loved me before she loved you. And we will still continue to love each other after you're gone. Saya rasa itu perlu untuk kita terapkan. Bangunlah pernikahan demi pasangan dan Tuhan, bukan demi anak. Tulis itu. 2, hubungan suami istri itu rohani ternyata. Di samping mereka juga adalah kekasih. Tadi saya kasih contohnya dari Abraham dan Sarah. Selain kita adalah saudara seiman, rekan pelayanan, kita juga Tuan, jangan berkata, ayo panggil aku Tuan, pulang dari sini jangan gituin istri ya. Dia dari dirinya, bukan dari dirimu. Tidak perlu panggilan gitu buat risih. Tapi intinya itu kehidupan, itu adalah hubungan rohani. Dan anak rohani, kita nih bapak rohani, itu dia. 3, komunikasi yang lebih baik harus disengaja, intentional communication. Harus. Komunikasi yang lebih baik harus disengaja agar jadi teman hidup sampai tua. Carilah hal-hal yang bisa dibicarakan. Orang yang pacaran, bicarakan apapun, tapi jangan bicarakan seks ya. Nanti masuk dalam pencobaan, itu gak urusanmu. Itu urusan papa mamanya. Bukan urusan Anda. Ya. Kalau Anda percaya yang Tuhan kasih dalam hidupmu, dalam pacaran ini, itu dari Tuhan, dan you have to trust Jesus. Nggak usah mengorek-ngorek lebih lanjut, telinga panas tidak perlu diisi. Jadi, bicarakan hal-hal lain, temukan sesuatu. Makanya itu suami istri harus kaya dalam hubungannya. Bukan hanya hal-hal itu, tapi isi dengan hal-hal yang lain. Terutama hal-hal yang dari atas datangnya, hal-hal yang mulia. Miliki, temukan misimu bersama. Jangan melulu tentang dirimu, temukan makna. Pacaran, mulai pacaran tuh. Yang menikah juga belum terlambat. Harus intentional communication. Pernahkah Anda punya teman yang dekat tapi sudah lama tidak berhubungan? Lalu waktu ketemu juga canggung lagi, rasa awkward. Ya kan, ternyata hubungan itu alive, hidup. Jadi hubungan kalau dipupuk, dia semakin dekat. Hubungan kalau diabaikan, dia makin lama makin renggang. Suami istri juga sama. Yang namanya komunikasi itu harus dibangun dengan sengaja dan dibangun dengan baik supaya jadi teman hidup sampai lama. Komunikasi itu bisa range-nya ya, jaraknya itu bisa ada yang receh sampai kualitas. Wanita biasanya kalau yang intelektualnya tinggi, mereka juga nggak bisa digombalin. Gombal itu seperti apa? Saya mengutip ya, saya nggak pinter gitu. Tapi yang lalu dalam suatu pertemuan anak-anak CG gitu, salah satu TL kasih contoh gombal itu seperti apa, saya tiru. Loh, ya ini komunikasi bisa diterapkan, tapi nggak tentu berhasil di setiap pernikahan, karena banyak pernikahan itu intelektual. Loh, kenapa? Tunjuk. Kamu tadi make up pakai spidol ya? Nah, ini langsung di video nih, viral nih. Kamu pakai spidol ya? Enggak. Kenapa? Ini belepotan ya? Bukan. Kok cantiknya permanen? Yang gini tuh berhasil sama Anda. Kalau saya ceritakan sama istri saya berkata, ada aja. Pertemanan itu bisa dibangun dengan hal lucu. Receh itu nggak selalu berhasil. Tapi receh kalau bisa mencairkan suasana, monggo silakan. Tapi lebih tepatnya, gaya komunikasi yang saya mau sarankan, di poin ketiga tadi ini komunikasi yang lebih baik, belajar terapkan empati. Empati tidak sama dengan simpati. Istri marah, kita ikut marah. Kita bukan bawa air, malah bawa minyak. Jangan. Tapi kita harus empati. Dengarkan dulu. Saya lihat banyak pernikahan itu suka membantah pasangannya. Itu trust issue. Kalau kita sudah negative thinking, kita sudah punya labeling. Kalau kita sudah judgmental, susah loh orang itu kalau sudah kita kasih status, identitas khusus. Udah gak bisa, apapun aja selalu salah dan selalu miring. Ah, istriku biasa gitu emosian. Anda gak akan bisa beranjak dari itu, eman sayang. Gak bisa bangun komunikasi. Setiap kali ada isu, itu kesempatan bagus untuk Anda menjalin persahabatan dan semakin erat sampai masa tua. Karena itu saya sarankan, kalau semuanya istrinya bicara dulu, saya kasih contoh, empati dulu dengarkan.
Meskipun seringkali berseberangan, lawan tuh di dalam dirimu yang seringkali selalu diskriminasi sama istri, atau sebaliknya sama suami. Dengarkan dulu. Istri juga bisa loh, suamiku ini selalu duniawi, logika terus. Kadang-kadang logikanya betul Anda mesti dengar dulu. Jangan semua lawan atas nama pelayanan, atau yang suami, istriku tuh selalu emosian. Dengar dulu, empati Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 bibir, itu tujuannya itu. Hendaklah kamu lamban untuk marah. Lamban untuk berbicara, lebih lambat lagi untuk marah, tapi lebih cepat untuk mendengar. Selalu Anda mulai dengan empati. Waktu Anda masuk dalam quality talk atau pembicaraan kualitas, Anda mulai dengan empati dan affirm. Dari 10 yang dia katakan mungkin Anda tidak setuju. Kalau dulu diskriminasi 10-10, Anda langsung batalkan. Coba bekerja keras. Anda harus bergerak ke arah istri, bukan bergerak menjauhi lewat conversation atau pembicaraan itu. Dari 10 itu masa nggak ada 1 yang objektif sih kalau Anda pikirkan sungguh-sungguh. Misalnya kalau Anda selalu merasa istri Anda subjektif. Dengarkan, masih nggak ada 1. Kalau Anda bisa temukan 1 hari ini, minggu depan mungkin Anda ketemu 2, ketemu 3. Always work your best untuk steer yourself in her direction. Dan bukan berarti kita jadi seperti istri, tanpa kata istri, bukan. Tapi kalau dua-dua bertumbuh dalam iman, mesbah ada, Tuhan pegang kendali dalam hubungan itu. Percayalah, besi menajamkan besi, suami dan istri akan saling menajamkan. Empati, dan dari 1 yang Anda temukan 2 atau 3, kasih afirmasi, kamu betul itu. Ini betul. Jangan terus dibantah. Saya sering melihat pasangan itu suka bantah-bantahan. Dan itu bagus karena Anda masih sibuk. Nanti itu bisa jadi PR kemudian hari, itu susah kemudian. Janganlah. Kalau bantah-bantahan itu di ayat 1, jompang iman, ya saya ngerti. Tapi kalau sudah dua-dua dalam Tuhan, bekerjasamalah untuk mendatangkan persatuan. Carilah common ground. Ini bukan kopi ya maksudnya ya. Amin Bapak Ibu. Empati dan afirmasi. Lalu habis itu, ini gak pernah gagal komunikasi ini. Selalu mulai dengan how are you. Tapi pernahkah Anda ketemu orang yang berkata, apa kabar? Anda baru mau cerita kabar Anda, dia langsung cerita dari sisinya. Jadi kamu tadi tanya itu basa-basi, yes. Tapi kalau Anda tanya sungguh-sungguh, sekalipun Anda gak punya common ground, gak punya posisi sama, tapi kalau Anda tanyanya tulus hati, hey, apa kabar? Kalau dia cerita, nanti akan terbuka area-area persatuan yang akan mendekatkan. Kalau Anda tunjukkan interest atau tunjukkan ketertarikan terhadap apa yang dia alami, bukan dengan penghakiman tapi dengan kepedulian, di situ akan muncul conversation, pembicaraan-pembicaraan yang membangunmu. Dan dari situ Tuhan akan munculkan much grace, karena disitulah keluar kalimat ini, pewaris kasih karunia. Kasih karunia itu ada dalam komunikasi yang jalan. Komunikasi yang dibangun, komunikasi yang positif, komunikasi yang disengaja, komunikasi yang ada Tuhan di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya banyak pekerjaan tidak bisa diberkati. Karena suami istri tidak kompak. Itulah sebabnya banyak anak-anak yang tidak tahu jalan kemana, karena papa mama tidak punya pendirian. In your communication, in the days to come, di hari-hari yang kemudian, akan ada kasih karunia dan suami istri, pewaris. 1 pewaris kanan, 1 pewaris kiri. Gandeng tangan, mereka adalah teman hidup. Dan banyak yang mereka bicarakan. I pray in Jesus name, supaya komunikasi suami istri di tempat ini makin hari, makin lama, makin kuat. Dan dimulai dari yang pacaran, komunikasinya kudus dan benar, sampai Anda di pelaminan. God bless you, love you, and may your families be blessed. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, khususnya atas komunikasi di setiap rumah tangga. Biarkan keluargamu diberkati keluar masuknya, wajah Tuhan bersinar bukan bersembunyi atasmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, memberkati keluar masukmu. Allah sayang kepadamu, Bapa yang baik, berencana indah. Terimalah ini sebagai damai sejahtera dan iman di hati Anda. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.